saya akan membacakan tata tertib, saya juga akan menyampaikan susunan pemateri pada hari ini. Oke, kawan-kawan co-host bisa share ke saya terkait dengan tata tertib yang akan saya bacakan ke peserta. Oke, sambil menunggu tata tertib yang akan disampaikan di slide ini dan akan saya bacakan. Kawan-kawan semua, selamat datang dan saya juga berharap nanti tata tertib yang akan saya bacakan bisa kita patuhi menjadi pegangan kita bersama. Oke, sambil menunggu kawan-kawan co-host, apakah slide tata tertib bisa ditampilkan di layar? Oke, kita masih menunggu slide tata tertib karena ada beberapa, ada 4, jadi saya nggak hafal. Oke, mohon tata tertib disampaikan dulu di slide untuk kawan-kawan co-host. Oke, kawan-kawan, ini sudah muncul. Saya akan bacakan tata tertibnya. Tata tertib konferensi virtual GMT INA 2020. Nah, berikut ini beberapa hal penting yang harus saya perhatikan, yang harus kita perhatikan selama kegiatan berlangsung. Yang pertama, peserta wajib mematikan suara dan video. Untuk satelit meeting, abstract session, dan skill building di workshop ini, peserta diharapkan mematikan mikrofon dan video kamera saat memasuki ruang meeting. Peserta hanya bisa menyalakan mikrofon dan video kamera apabila sudah diizinkan oleh moderator atau host maupun co-host. Yang kedua, pertanyaan dalam webinar ini atau di sesi satelit meeting ini hanya bisa diajukan lewat chat ke administrator atau host atau co-host dan juga melalui kolom chat dengan format nama, kemudian underscore asal instansi atau organisasinya, dan juga ditujukan ke panelis siapa pertanyaan tersebut. Yang ketiga, kawan-kawan semua, bahwa ini adalah ruang aman bagi kita semua, jadi semua peserta harus menghargai pendapat peserta lain. Jadi tidak ada judgmental atau non-judgmental. Dan yang terakhir, Sekretariat Nasional GWL INA sebagai penyelenggara akan berhak mengeluarkan peserta yang melakukan perundungan, pelecehan, dan segala bentuk diskriminasi. Jika ingin posting di sosial media, silakan gunakan tagar @GMT-INA 2020, GMT tagar GWL INA, atau juga tagar We Share, We Learn, juga bisa tagar Stronger in Diversity. Selanjutnya, jika ada kendala dalam mengakses ruang diskusi, silakan menghubungi kami di Instagram GWL INA Official atau melalui WhatsApp ke 62 821 1461 5173. Demikian kawan-kawan tata tertib, dan hal kedua yang akan saya sampaikan untuk susunan narasumber. Yang pertama yang akan memberikan pemaparan atau pemateri pertama adalah rekan Edwin Sutamto dari Pusat Penelitian HIV Universitas Atmajaya Jakarta. Selanjutnya nanti akan disusul oleh rekan Andi Wijaya dari Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru. Dan yang terakhir sebagai pemapar adalah Ajeng Kartika. Beliau adalah dari Divisi Advokasi dan Penguatan Basis Komunitas. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke chair kita, Saudara Irfan. Silakan Irfan. Baik, terima kasih banyak Mas Selamat. Ya, kawan-kawan, langsung saja kita akan mulai sesi ini dengan pemaparan dari Ko Edwin atau Mas Edwin. Tapi sebelumnya saya boleh minta tolong dulu untuk Mas Nosa untuk menampilkan kembali profilnya Mas Edwin. Ya, Mas Edwin. Oke.
Ya, saya sedikit akan membacakan profil dari Mas Edwin. Edwin Sutamto atau saya biasa panggilnya Mas Ed ya, adalah seorang peneliti dengan pengalaman bekerja lebih dari 5 tahun. Ia menamatkan studi S2-nya tentang interkultural psikologi dari Universitas Atmajaya dan ia mendirikan sebuah lembaga konsultan psikologi bernama Coach Psy. Silahkan Mas Edwin, ruang ini kami berikan kepada Mas Edwin untuk memaparkan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Terima kasih, Mas Irfan. Saya izin share screen ya. Silakan. Screen saya terlihat ya, screen presentasinya. Iya, terlihat jelas sekali. Yap, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Slamet, terima kasih Mas Irfan. Senang sekali bisa berada di sini. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya di sini akan berbagi mengenai hasil penelitian yang sebenarnya juga dilakukan oleh teman-teman GWL mengenai evaluasi pelatihan kesehatan dan advokasi oleh komunitas di Indonesia. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ada masukan, ada komentar, silakan disampaikan tadi seperti yang sudah dibilang melalui kolom chat. Di dalam penelitian ini saya tidak sendiri, ini adalah kerjasama antara Pusat Penelitian HIV Atmajaya dengan GWL INA yang kemudian juga didukung oleh COC Netherlands. Tim pelitinya ada Ignatius Praptora Harjo, Mas Gabit, ada Devika, ada saya, ada Kak Erik, dan juga ada Mas Irfan dan Mas Sino. Tadi saya juga lihat Mas Sino sebenarnya. Dan pada kesempatan ini saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih untuk responden dan partisipan yang telah terlibat di dalam penelitian ini. Tadi saya juga lihat ada Mas Dedi yang juga sangat membantu pada saat pengambilan data di Pekanbaru, dan di Manado juga ada Kak Leo. Terima kasih banyak untuk bantuannya. Sedikit penjelasan mengenai isi pemaparan. Nanti kita akan bersama-sama menelusuri tentang latar belakang dan tujuan penelitiannya seperti apa, metodologinya seperti apa, hasil dan kesimpulan seperti apa, dan rekomendasi yang kami usulkan seperti apa dari hasil penelitian ini. Nah, sedikit penjelasan mengenai latar belakang secara singkat. Rasanya kita semua bisa sepakat, teman-teman, misalnya asli manusia itu adalah hak yang telah melekat pada diri kita dan itu perlu dilindungi. Dan kita juga saya rasa sepakat bahwa setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia kita pasti menentang itu. Apalagi kalau misalkan pelanggaran HAM atas dasar orientasi seksual atau identitas gender. Hal ini juga termasuk hak atas kesehatan, termasuk perawatan terhadap kesehatan mental, kesehatan fisik, dan lain itu. Tetapi memang tantangan utamanya ketika kita ingin melindungi atau menjamin hak tersebut adalah masih terdapat stigma atau terdapat marginalisasi serta diskriminasi, terutama terhadap kelompok minoritas seksual. Jadi masih ada prasangka yang terinstitusi, masih ada tekanan sosial, masih ada pengucilan sosial bahkan di dalam keluarga, serta kebencian atau kekerasan yang bersumber dari homo dan transfobia itu sendiri. Sehingga itu juga sangat berpengaruh terhadap kesenjangan kesehatan pada kelompok minoritas seksual. Nah, pada tahun 1978, itu muncul pada salah satu konferensi internasional konsep partisipasi komunitas. Dan dari berbagai kajian-kajian yang dilakukan pada saat setelah itu, tahun-tahun berikutnya, partisipasi komunitas ini terbukti dapat memperbaiki kesehatan, dapat meningkatkan akses kesehatan bagi kelompok minoritas seksual. Saya rasa ini yang kemudian diimplementasikan oleh teman-teman di GWL untuk kemudian memperkuat partisipasi komunitas di dalam implementasi program-program yang sudah dibentuk. Oleh karena itu, secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi secara sistematis dampak-dampak dari program yang sudah dilakukan oleh GWL ini itu seperti apa sih, yang kemudian itu diintegrasikan dengan konsep partisipasi komunitas itu sendiri, seperti itu. Jadi secara spesifik tujuan penelitian kita ada 3, mengkaji tingkat keberdayaan komunitas dan faktor-faktor yang berkaitan dengan tingkat keberdayaan itu. Jadi ini yang digali adalah perspektif dari komunitasnya. Yang kedua adalah mengkaji berbagai penelitian, berbagai pelatihan kesehatan dan advokasi kebijakan kesehatan yang telah dilakukan oleh organisasi yang bekerja di isu LGBT.
Jadi kalau yang pertama adalah perspektif komunitas, yang kedua ini adalah perspektif dari organisasi mitra LGBT, yang ketiga adalah mengkaji dampak dari kerja dari organisasi mitra LGBT terhadap sikap, pengetahuan, dan praktik penyedia kesehatan dan pembuat kebijakan kesehatan. Kalau yang ketiga ini perspektif dari penyedia layanan dan pembuat kebijakan kesehatan itu sendiri, seperti itu. Nah, kita akan membahas secara singkat mengenai metodologinya, jadi nanti teman-teman tergambar gimana sih kemudian hasil ini bisa didapat. Kita menggunakan desain cross-sectional, artinya kita hanya mengambil data di satu waktu tertentu, dan kemudian kita melakukan pendekatan secara kuantitatif dan kualitatif, seperti itu. Jadi, kalau misalkan kita tadi punya tujuan, yang kuantitatif ini dengan melakukan survei untuk menjawab tujuan pertama, ini nanti kita melibatkan sekitar 220 teman-teman LGBT di 3 kota, ada di Jakarta, Pekanbaru, dan Manado. Dan kemudian untuk menjawab tujuan kedua dan ketiga, kita melakukannya secara kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap sekitar 29 responden di 3 kota. Dan kemudian analisis datanya juga dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, untuk survei sendiri yang secara kuantitatif, setiap responden kriteria sampelnya memang minimal usia 18 tahun, dan kemudian memang mengidentifikasi diri sebagai kelompok minoritas seksual atau gender. Waktu itu kita juga bekerja sama dengan teman-teman di GWL, jadi kalau misalkan teman-teman lihat, di sini ya mengambil data pun juga teman-teman dari komunitas. Jadi di situ kita latih menggunakan kuesioner online seperti apa, dan kemudian nanti ya mengakses teman-teman di komunitas adalah teman-teman dari di GWL sendiri. Dan itu kita lakukan secara purposif. Intinya adalah kita mengidentifikasi venue-venue atau hotspotnya di mana-mana aja nih, di mana kita bisa mengakses teman-teman, dan kemudian dari situ juga dikasih tahu referensi teman-teman lainnya seperti apa, seperti itu. Nah, terkait dengan yang secara kuantitatif menggunakan survei, ini adalah jumlah responden. Tadi kita rencanakan 220, tapi kita kelebihan 2, tidak masalah, sangat baik. Dan kurang lebih kategorinya pembagian seperti ini proporsinya. Yang lesbian ada sekitar 22%, biseksual 31%, transgender 21%, dan kelompok teman-teman gay ada 26%. Ini adalah kriteria identitas usianya. Memang mayoritas berada di kelompok 25-30, tapi juga ada variasi dari yang lebih muda lagi, 18-24, bahkan ada yang lebih dari 40 tahun, walaupun memang mayoritas ada di kelompok 25-30. Dan kemudian dari segi tingkat pendidikan, kita bisa lihat dari grafik ini, yang paling menonjol adalah di tingkat pendidikan SMA terakhirnya. Dari tingkat penghasilan, yang kuning ini 5-10 juta, yang abu-abu ini 2,5-5, yang orange 1 juta sampai 2,5, yang biru di bawah 1 juta. Dan kita bisa lihat dari grafik ini, tingkat penghasilan yang paling banyak itu didominasi dengan kategori 2,5-5 juta. Identitas pasangan, apakah memiliki pasangan hidup? Sebagian besar ini cukup berimbang, cuma didominasi dengan ya. Bagaimana kemudian status hubungan dengan pasangan hidupnya? Memang sebagian besar hidup bersama. Dan mungkin tidak ada hidup bersama, mungkin juga ada kendala mengenai akses terhadap pemilikan KTP, begitu juga ada dengan faktor pekerjaan, yang kemudian mereka memutuskan tidak ada ikatan seperti itu, jadi hidup bersama. Nah, tadi kita sudah membahas yang kuantitatif. Kalau yang kualitatif itu kita melakukannya dengan wawancara untuk menjawab tujuan kedua dan ketiga, dan itu kita lakukan dengan mewawancarai perwakilan dari 17 ASM atau organisasi berbasis komunitas, dan kemudian ada 8 Vaskes dan 3 lembaga bantuan hukum dan 1 lembaga pemerintah yang kemudian terbagi di 3 kota ini. Nah, hasilnya seperti apa? Tadi kalau misalkan teman-teman ingat, kita punya 3 tujuan ya. Tujuan pertama adalah mengkaji tingkat keberdayaan komunitas. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tingkat keberdayaan komunitas?
pasti kan punya definisi yang berbeda-beda. Cinta aja definisi bisa beda-beda ya. Jadi kita perlu samakan persepsi dulu nih terkait dengan definisi dari tingkat keberdayaan komunitas. Jadi kalau misalkan di dalam penelitian ini, tingkat keberdayaan itu adalah tingkat keyakinan kelompok teman-teman LGBT untuk melakukan sejumlah aktivitas terkait dengan kesehatan yang terbagi ke dalam 7 aspek. Apa saja 7 aspeknya? Pertama adalah penggunaan alat pencegahan, yaitu adalah keyakinan responden untuk mampu menggunakan berbagai alat pencegahan penularan penyakit di dalam kaitannya dengan pengaruh pasangan dan penggunaan alkohol atau nafsa. Jadi kayak penggunaan kondom, penggunaan alat pencegahan kontrasepsi, dan lain gitu. Nah, di sini kita membagi menjadi tiga kategori. Ada tidak yakin, terkadang merasa yakin, dan sangat yakin. Tentu kita maunya kan sebagian besar responden menjawabnya sangat yakin ya teman-teman ya di yang grafik hijau ini. Cuma dari hasil penelitian ini didapat bahwa memang sebagian responden di setiap subkelompok itu sebagian besar di kategori terkadang merasa yakin. Jadi memang ketika memang didetilkan lagi, banyak responden yang merasa tidak yakin untuk menggunakan alat pencegahan dalam kaitannya dengan pengaruh nafsa, teman-teman. Jadi kita tahu bahwa nafsa itu meningkatkan gairah seksual juga, yang juga meningkatkan kemunculan perilaku seks beresiko. Jadi di dalam setiap aspek penggunaan alat pencegahan ini ada beberapa aspek lagi, dan yang menyebabkan tingginya yang orange ini adalah sebenarnya karena banyak responden yang tidak yakin ketika memang tidak yakin menggunakan alat pencegahan di dalam pengaruh alkohol atau nafsa. Nah, yang kedua, aspek datang ke layanan EMS, yaitu keyakinan responden untuk datang ke klinik pemerintah atau swasta untuk mendapatkan layanan EMS. Jangan dibawa balik, ampun ya. Di dalam kaitan dengan sikap ngapling canya. Nah, kalau misalkan di sini sama seperti tadi trennya, kebanyakan yang di orange ini. Jadi memang ketika didetilkan lagi, kenapa sih bisa banyak yang di orange? Karena ada aspek di mana responden merasa tidak yakin ketika petugas kesehatan itu berlaku buruk atau tidak menyediakan layanan yang dibutuhkan. Jadi di sini sangat penting kita perhatikan bahwa kualitas dari layanan kesehatan itu sendiri tidak hanya dari kelengkapan fasilitasnya, tetapi juga dari keramahan dari petugasnya. Nah, ketiga itu aspek datang ke layanan HIV. Jadi di sini adalah keyakinan responden untuk menggunakan layanan klinik konseling dan tes HIV secara sukarela di dalam kaitannya dengan sikap dan perilaku dari petugas kesehatan. Sama seperti grafik sebelum-sebelumnya, mayoritas ada yang di orange ini terkadang merasa yakin. Jadi di sini isunya adalah selain keramahan petugas, tetapi juga ada isu konfidensialitas. Jadi apa sih yang menyebabkan tingginya di orange? Karena di situ ada mereka merasa tidak yakin ketika kerahasiaan mereka tuh tidak terjamin oleh petugas layanan seperti itu. Nah ini aspek keempat memerlukan PrEP. Ini sedikit berbeda trennya karena kebanyakan di merah tidak yakin, tapi di sini juga dipengaruhi oleh pengetahuan dari teman-teman terkait dengan PrEP itu sendiri. Kalau kami melihatnya adalah di sini banyak yang tidak yakin karena banyak teman-teman responden yang kemudian juga belum mengetahui apa sih itu PrEP seperti itu. Nah, yang kelima adalah datang ke klinik perawatan. Keyakinan responden untuk pergi ke klinik pemerintah atau swasta untuk mendapatkan perawatan. Ini perawatan umum di dalam kaitannya dengan sikap dan perilaku dari petugas. Jadi ini sama seperti yang tadi ke klinik IMS, ke klinik HIV, dan juga di trennya juga sama, terkadang merasa yakin, karena balik lagi, ketika didetilkan, yang membuat mereka tidak yakin adalah ketika memang mereka mendapatkan sikap dari layanan yang tidak ramah dari si petugasnya. Memberikan nasihat, nah ini sedikit berbeda nih teman-teman. Definisinya di sini keyakinan responden untuk dapat memberikan saran atau nasihat kepada LGBT lainnya. Di sini sangat yakinnya justru yang mendominasi untuk di setiap kelompok. Tampaknya di sini teman-teman juga merasa lebih nyaman untuk melakukan aktivitas selama hal tersebut masih dilakukan di dalam lingkaran komunitas itu sendiri. Itulah yang membuat
grafik yang warna hijau ini menjadi tinggi di setiap kelompok. Ketujuh, aspek terakhir, menyampaikan pendapat. Ini dapat didefinisikan sebagai keyakinan responden untuk dapat memberikan pendapat di depan umum. Bisa jadi di teman LGBT lainnya. Sama seperti yang tadi, walaupun tidak setinggi grafik sebelumnya, tetapi mayoritas memang ada di hijau ini untuk setiap kelompok. Jadi memang di sini konsisten bahwa teman-teman minoritas seksual itu lebih nyaman untuk berinteraksi atau melakukan aktivitas selama hal tersebut memang masih dilakukan di lingkaran komunitas. Jadi kalau secara keseluruhan seperti apa? Secara keseluruhan dari ketujuh aspek tadi, tingkat keberdayaannya itu ada di orange yang dibilang cukup berdaya. Di sini masih ada ruang berarti untuk peningkatan seperti itu. Nah, hasil lainnya adalah jadi kesimpulannya adalah di sini mayoritas kelompok LGBT baik dari kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender tergolong berdaya, terutama dalam aspek tadi memberikan nasihat, berbicara depan umum, mengakses layanan IMS, HIV dan perawatan, dan tapi kurang berdaya terkait dengan penggunaan PrEP. Dengan catatan tadi kami melihat kurang berdaya terkait penggunaan PrEP ini terkait dengan pengetahuan mereka. Nah, hasil dari tujuan pertama yang lain adalah ternyata tingkat pemberdayaan ini berhubungan secara signifikan dengan sejumlah aspek perubahan. Seperti, kalau misalkan mereka berdaya, itu perilaku mencari kesehatannya meningkat. Kalau mereka berdaya, melaporkan pengalaman diskriminatif juga meningkat. Relasi kuasa juga menjadi lebih baik. Terus kemungkinan yang lebih tinggi untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial. Kalau misalkan kita analisis secara statistik, kurang lebih seperti ini. Jadi, responden yang lebih berdaya itu 17 kali lebih tinggi kemungkinannya untuk mengadopsi perilaku mencari kesehatan yang lebih baik. Dengan catatan bahwa ini didasari oleh kemunculan kasus yang tergolong sedikit, jadi bisa jadi angka aktualnya tidak setinggi ini, tetapi ada asosiasi yang signifikan antara tingkat keberdayaan dengan perilaku mencari kesehatan. Di mana kalau misalkan responden semakin berdaya, perilaku mencari kesehatan juga semakin baik daripada individu yang kurang berdaya. Nah, di sini juga responden yang lebih berdaya lebih tinggi kemungkinannya untuk memiliki relasi kuasa yang lebih baik dibandingkan individu yang kurang berdaya. Relasi kekuasaan itu adalah kemampuan individu untuk bernegosiasi atau memperjuangkan atau mempertahankan diri untuk membantu kelompok LGBT yang lain. Jadi, yang lebih berdaya itu lebih tinggi kemungkinannya untuk memiliki relasi kuasa yang baik. Yang ketiga, responden yang lebih berdaya 2,5 kali lebih tinggi kemungkinannya untuk melaporkan tindakan diskriminatif. Karena jika mereka berdaya, mereka tahu hak-hak mereka seperti apa, sehingga lebih tinggi kemungkinannya untuk melaporkan tindakan diskriminatif. Yang keempat, responden yang lebih berdaya 12 kali lebih tinggi kemungkinannya untuk memiliki partisipasi sosial yang lebih baik. Jadi seperti terlibat dalam kegiatan, inisiasi pengadaan forum-forum, diskusi. Jadi individu yang lebih berdaya itu memiliki partisipasi sosial yang lebih baik. Jadi kesimpulannya adalah terkait dengan tujuan pertama, program pemberdayaan yang diimplementasikan oleh LSM atau organisasi berbasis komunitas itu secara tidak langsung berhasil memberdayakan komunitas LGBT untuk mengakses layanan IMS, HIV, layanan kesehatan umum, serta memampukan mereka untuk memberi nasihat dan berpendapat di depan umum. Jadi ini konsisten dengan hasil menyatakan bahwa konsep partisipasi komunitas itu terbawakan dampak yang positif tentang pelayanan untuk kelompok minoritas seksual. Mas Edwin, mohon maaf waktunya 3 menit lagi ya. Apa? Baik, percepat. Jadi kita masuk ke tujuan kedua, ini mengkaji berbagai pelatihan kesehatan dan advokasi kebijakan kesehatan yang telah dilakukan oleh organisasi. Di sini kita bisa petakan menjadi 3 program dijalankan oleh LSM atau BK dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu pendidikan, pelayanan, dan advokasi.
pendidikan adalah ada informasi atau peningkatan kapasitas, tapi yang di luar kerangka IMS atau HIV/AIDS. Jadi pemberian pendidikan terkait dengan SOGSC, HAM, paralegal, pelatihan keterampilan. Sedangkan kalau yang pelayanan itu pemberian informasi atau layanan kesehatan terkait dengan IMS dan HIV/AIDS. Jadi dari penjangkauan, perujukan, pengobatan, tes, hingga pendampingan. Sedangkan advokasi program ditujukan untuk mempengaruhi suatu kebijakan di tingkat nasional daerah. Kalau misalkan dilihat dari grafik ini, sangat terlihat jelas bahwa komposisi programnya lebih banyak untuk pelayanan. Jadi memang berfokus pada pelayanan terkait dengan IMS dan HIV/AIDS. Sangat minim di advokasi untuk yang kemudian mempengaruhi suatu kebijakan di tingkat nasional. Nah, kalau misalkan kita lihat secara lebih spesifik di penyediaan layanan, jadi penyedia layanan yang berfokus pada promosi kesehatan, di tingkat penyedia layanan itu memang karena mereka berfokus pada kesehatan, jadi porsinya lebih besar di program-program terkait dengan promosi pelayanan IMS dan HIV/AIDS dan minim di pendidikan. Dan kalau misalkan di LSM atau OBK, itu memang lebih berfokus pada pelayanan, tetapi minim di advokasi, sehingga ini menjadi perhatian. Jadi karena tanpa adanya kebijakan yang inklusif, program-program yang dijalankan juga menjadi tidak sustainable seperti itu. Nah, ini program pemberdayaan di program layanan. Kalau misalkan teman-teman perhatikan, di sini untuk penyedia layanan lebih banyak di tes, pengobatan, dan pendampingan ya. Sedangkan kalau misalkan untuk yang LSM, itu lebih banyak di bawah. Ini menunjukkan ada kerjasama yang baik sebenarnya. Jadi, teman-teman di komunitas itu membantu untuk menjangkau, memberikan informasi, merujuk, dan kemudian ranah pengobatan dan tes dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan. Nah, oke sedikit, aku agak skip. Nah, ini terkait dengan aksesibilitas program. Program yang dilaksanakan oleh LSM atau OBK memang catatannya adalah masih berfokus pada pemberdayaan sekelompok LGBT tertentu karena memang bekerja dalam kerangka IMS dan HIV/AIDS. Jadi kadang programnya itu masih menyasar pada kelompok gay atau LSL dan transgender yang dianggap lebih rentan terhadap penularan HIV/AIDS itu sendiri. Tapi sebaliknya, program yang dicanangkan oleh penyedia layanan kesehatan itu tidak berfokus pada secara spesifik terhadap kelompok tertentu. Karena yang disasar adalah penyediaan layanan berbasis hak, bukan berdasarkan identitas. Jadi, tetapi di sini juga muncul perdebatan mengenai prosedur pelayanan khusus bagi kelompok LGBT. Ada kelompok LGBT yang merasa, oh ya ini perlu ada ruang tunggu khusus untuk teman-teman LGBT, sedangkan kalau misalnya dari penyedia layanan, enggak, kita tidak mau mengeksklusifkan seperti itu. Yang juga menjadi catatan adalah masih adanya diskriminasi. Ini menjadi penting kalau misalkan teman-teman lihat grafik yang pertama tadi, itu keyakinan mereka akan berkurang untuk mengakses layanan ketika memang petugas menjadi tidak ramah. Hambatan menjalankan program, ini kurangnya komitmen di dalam menjalankan program, serta resistensi terhadap pelaksanaan program. Jadi ada pandangan dari komunitas bahwa program yang diberikan kurang penting, hanya berdampak buruk pada mereka. Terus program hanya dilaksanakan untuk menjadi target tanpa benar-benar mempertimbangkan komunitas, jadi sangat programatik gitu ya. Eksternal, media kerap menyajikan pemberitaan tidak benar atau kurang sensitif terhadap kelompok minoritas seksual. Terus adanya penolakan terhadap kelompok minoritas seksual. Program pemerintah dirasa kurang tepat sasaran, dan aparat keamanan dan penegak keadilan masih berperilaku tidak etis. Contohnya, kalau misalkan kita melaporkan, teman-teman LGBT melaporkan kekerasan seksual, yang ditanya itu bukan terkait dengan kasusnya, tapi malah, kok kamu kenapa jadi waria? Kenapa begini? Malah terkait dengan identitasnya. Hambatan lainnya adalah situasi politik di Indonesia yang mendukung kriminalisasi terhadap kelompok minoritas seksual yang menyebabkan LSM itu banyak yang menarik diri dari sosial media, kegiatan komunitas menjadi terbatas, banyak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Terus dari layanan kesehatan juga sering berganti personil yang akhirnya berdampak pada kualitas hubungan yang tadi sudah terbangun baik, sudah terinform, harus melakukan pendidikan ulang. Waktu operasional layanan yang dirasa tidak sesuai dengan ketersediaan waktu komunitas. Jadi kesimpulannya adalah program lebih fokus pada aspek layanan dan pendidikan, tapi kurang diadvokasi.
bentuk kerjasama sudah baik antara LSM dan penyedia layanan, terutama kegiatan program pelayanan terkait dengan IMS dan HIV/AIDS. Akses komunitas ke program pelayanan sudah tergolong baik, walaupun masih ditemukan ada kekurangan. Dan terakhir adalah, walaupun ditemukan sebuah hambatan, tapi upaya pemberdayaan dan penyediaan oleh lembaga itu masih dapat dioptimalkan. Tujuan ketiga, terakhir, ini mengkaji dampak, kita bisa lihat perubahan terhadap persepsi terhadap manfaat pemberdayaan, persepsi terhadap pelibatan, dan praktik baik dalam usaha pemberdayaan. Ini secara cepat, persepsi terhadap manfaat pemberdayaan itu sendiri, ada perubahan persepsi yang positif, gitu ya. Jadi ada perubahan, baik penyedia layanan dan kemudian LSM juga sepakat bahwa pemberdayaan itu memberikan manfaat yang baik untuk meningkatkan perilaku kesehatan, meningkatkan kesadaran terhadap perilaku berisiko, memperkuat perilaku untuk memberikan pengobatan, meningkatkan partisipasi sosial, dan meningkatkan pengetahuan dengan kesadaran hukum. Dan yang kedua, mereka juga sepakat bahwa pelibatan komunitas itu penting untuk menjangkau komunitas, menerima masukan dan aspirasi dari komunitas. Misalkan ada inovasi program terkait dengan pelayanan konseling, itu didapat dari aspirasi teman-teman. Dan juga pelibatannya bisa sebagai peer educator gitu. Dan ada praktik-praktik baik, misalkan praktik kerjasama antara penyedia layanan kesehatan di dalam menjangkau komunitas, adanya dukungan pemerintah sehingga keterlibatan LSM di dalam membantu komunitas untuk menyesuaikan diri di tengah masyarakat, melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat seperti itu, adanya akses terhadap bantuan hukum dari teman-teman LBH juga secara gratis, dan kemudian ada biaya yang terjangkau untuk beberapa layanan kesehatan. Nah, ini rekomendasi terakhir. Jadi apa rekomendasinya? Untuk komunitas LGBT, tadi kita lihat bahwa teman-teman LGBT itu lebih nyaman beraktivitas ataupun berpendapat, yakin mereka untuk di komunitas mereka sendiri, sehingga itu yang harus tetap diperkuat, dukungan psikososial sesama teman-teman LGBT, dan apalagi di masa pandemi sekarang, misalkan menerapkan pendekatan inovatif seperti penjangkauan virtual dan aplikasi kencan untuk menjangkau orang-orang LGBT sambil terus berfokus dalam memberikan dukungan psikososial. Untuk LSM atau OBK, keterlibatannya lebih aktif dan komunitas. Jadi mereka tidak hanya dipandang sebagai subjek untuk mencapai program. Yang kedua, komunitas LGBT juga perlu dilibatkan dalam program-program yang menitik beratkan pada pemberdayaan sosial ekonomi dan hukum. Jadi tidak hanya fokus dengan kesehatan, tetapi juga mulai memperlebar sayap ke sosial ekonomi, kesehatan, sosial ekonomi, hukum, dan juga pelatihan-pelatihan keterampilan. Ketiga, LSM dapat membantu menciptakan lingkungan ramah yang di fasilitas kesehatan dengan adanya fasilitas interaksi yang sering antara penyedia layanan dan anggota komunitas LGBT, dan kemudian advokasi pemenuhan hak, terus mengoptimalkan sistem peer educator, dan yang keenam adalah melibatkan masyarakat umum untuk kegiatan-kegiatan positif seperti edutainment, seperti itu dirasa cukup baik untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap masyarakat LGBT. Yang terakhir, ini slide terakhir, untuk penyedia layanan, tadi kita lihat isunya adalah petugas yang sering berganti-ganti personil, jadi rekomendasinya adalah menciptakan mekanisme transfer pengetahuan di antara petugas, sehingga mereka memiliki pemahaman yang baik tentang layanan berbasis hak, dan juga mempertahankan kualitas hubungan antar komunitas. Dan kedua, berjejaring dengan komunitas LGBT untuk memberikan layanan yang lebih efektif dan meningkatkan interaksi antara penyedia layanan kesehatan dan komunitas. Iya, kurang lebih itu dari saya. Maaf kalau misalkan panjang dan melebihi waktu. Kalau misalkan teman-teman ada komentar dan pertanyaan, silakan disampaikan. Terima kasih banyak Mas Edwin. Iya, kita akan tampung dulu pertanyaan dari kawan-kawan. Tapi ada beberapa poin, ada 2 poin yang sangat menarik yang saya catat. Bahwa ternyata selama ini kawan-kawan organisasi berbasis komunitas ataupun berfokus pada di isu HIV, tetapi mereka lupa
ternyata kalau misalnya kesehatan, hak atas kesehatan juga beririsan dengan isu-isu yang lain, termasuk kekerasan, stigma, dan lain-lain. Ini juga terkait dengan materi yang kemarin kalau kawan-kawan ikut di sesi pleno hari pertama tentang bagaimana kita keluar dari ruang lingkup nyaman kita yang bekerja di isu HIV. Nah, ini juga berkaitan dengan narasumber kita yang kedua yang akan menceritakan tentang praktik-praktik baik yang sudah dilakukan kawan-kawan komunitas GWL di Pekanbaru. Bagaimana mereka membangun koordinasi jejaring dengan berbagai macam lintas dengan lembaga bantuan hukum Pekanbaru. Boleh Mas Dostam minta tolong untuk ditampilkan profilnya Bang Andi Wijaya. Ya, narasumber kita kedua kita adalah Bang Andi Wijaya atau saya panggil Andi. Beliau adalah Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru. Lulus sekolah hukumnya di Seoul dan saat ini aktif sebagai Direktur di Yayasan Lembaga Hukum Indonesia Pekanbaru. Bang Andi melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, ia juga tergabung dalam pengacara pembela adat Nusantara dan aktif baik di daerah dan juga nasional. Langsung saja saya serahkan ruang ini kepada Bang Andi. Oke, terima kasih Kak Irfan yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan beberapa hal ya yang telah dilakukan dan apa yang harus kita lakukan. Saya boleh share screen ya? Silakan Bang Andi. Bentar. Sudah nampak ya, Kak Irfan? Sudah, Bang. Silakan. Oke. Selamat pagi menjelang siang, kayak sepertinya udah siang ya, teman-teman sekalian. Saya sedikit menyampaikan beberapa hal. Sebelumnya, LBH secara aktif dan terus memperjuangkan hak kaum minoritas seksual di Pekanbaru itu berawal sejak tahun 2016 ya. Dan banyak kasus ternyata kita melihat kasus-kasus ini bernuansa ataupun lebih kepada praktek-praktek politik yang menjurus kepada diskriminasi dan persekusi hingga sampai stigma terhadap kelompok minoritas seksual LGBT di Pekanbaru. Ini dari 2016 ya. Awalnya 2016 itu ada berita soal salah satu universitas di Riau itu melakukan diskriminatif dan tidak membolehkan kelompok LGBT itu melakukan kuliah ataupun berkumpul di kampus. Ini beberapa media yang di Riau, ya narasi-narasinya dan stigma buruknya itu mengarah kepada kelompok LGBT. Dan akhirnya kita baca ada salah satu ya anggota dewan yang dia caleg dan kembali menghembuskan isu-isu LGBT di Pekanbaru. Pada tahun 2016, nah ini saya katakan ya, salah satu perguruan tinggi di Pekanbaru, UNRI, rektornya waktu itu disinyalir 2018 dia kan sebelumnya jadi rektor ya, sebelum 2016 itu dia mesti jadi rektor, dan 2018 dia mengeluarkan ingin mengeluarkan kebijakan SK rektor mengenai larangan kelompok LGBT
dan kelompok minoritas agama seperti Syiah, Ahmadiyah, dan lain-lain itu ada di kampus. Sehingga kita konsen melihat peta politiknya, ternyata ini ada kepentingan di balik kebijakan-kebijakan ini. Karena tidak ada angin, tidak ada malah dia mengeluarkan suatu pernyataan yang sangat diskriminatif. Lalu di 2017 kita melihat tidak ada isu, dan 2018 itu di tahun yang pada tahun itu 2019-nya tahun politik, 2018 stigma terhadap LGBT dihembuskan di media yang terucap salah satu Pak Caleg anggota DPRD Provinsi Riau waktu itu, Taufik Ar-Rahman, dia mengembuskan isu itu di media-media, sehingga 2019 ternyata dia masuk di dalam daftar calon legislatif, dan dia melakukan penggerebekan terhadap salah satu kantor lembaga LGBT di Riau. Dan dia membawa ormas dan lain-lain, dan terjadilah persekusi. Dan isu-isu itu pun berembus di 2019, sangat kencang isu itu berembus, dan akhirnya 2020 tidak ada lagi kasus, namun kita mendampingin ada salah satu kasus yang dia gay itu ditangkap polisi, dan bukan kasusnya karena pornografi, tetapi karena kasusnya pornografi, tapi bukan kasusnya itu yang dinaikkan di persidangan, tetapi malah orientasi seksualnya malah dinaikkan. Nah, bayangkan sangat lucu ketika suatu ranah pengadilan ataupun ranah penegakan hukum itu bicara soal isu-isu orientasi seksual, mengapa berbeda dan lain-lain. Kan nggak ada hubungan antara pornografi dengan dia gay ataupun dia homoseksual ya. Lalu ternyata kita baca di peta politik di Riau itu, ternyata kelompok minoritas seksual itu menjadi salah satu bagian alat dalam ajang politik untuk meraup suara mayoritas. Yang pertama itu kita di LBH itu melihat bahwa yang pertama itu adalah kelompok minoritas agama. Itu menjadi sangat sistematik ya, dan terus-menerus dilakukan tidak hanya oleh politik-politik di DPRD, pemerintah daerah, mau pilgub atau pilpres. Namun di bawah itu juga ada pilkades juga, itu dijadikan alat untuk alat politik untuk meraup suara mayoritas. Melihat dari situasi yang terjadi 2016, kita baca sesuatu yang terjadi, kita melihat bahwa penting untuk melakukan salah satu penguatan hukum bagi kelompok-kelompok minoritas seksual. Kenapa? Karena kita melihat bahwa kelompok-kelompok minoritas seksual LGBT di Riau itu tidak bisa membaca, menganalisis, dan mendokumentasikan suatu kasus itu secara komprehensif. Jadi kita kelemahannya di situ, sehingga kita sulit untuk melakukan pembelaan dan penguatan dan lain-lain. Dan yang paling penting harus adanya penguatan analisis sosial, situasi politik dan situasi sosial di masyarakat, karena ini menjadi bahan dasar untuk mitigasi ketika ada suatu kepentingan yang masuk untuk mengganggu kelompok-kelompok LGBT. Dan tidak hanya di kantor dan lembaga ya, tapi bisa jadi orang per orangnya juga bisa jadikan alat untuk kepentingan individu maupun kepentingan kelompok. Nah, mengapa kita penting paralegal bagi kelompok minoritas seksual atau LGBT? Maka saya di sini ingin mengulas sedikit peranan paralegal di bawah nanti slide ini.
pelayanan paralegal bagaimana bisa, apakah sejauh mana dan apa sih pentingnya paralegal bagi kelompok minoritas seksual dan LGBT atau LGBT. Nah, aku sedikit bicara soal paralegal ya supaya teman-teman bisa paham. Saya karena bicara penguatan hukum, maka saya ambil program-programnya yaitu paralegal. Tahun 1970, sejalan dengan program penyadaran potensi dan hak masyarakat miskin atau masyarakat yang tertinggal, mulai dijalankan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan budaya atau kesenian. Jadi awalnya paralegal ini bukan merupakan penguatan hukum, tapi penguatan kesadaran potensi dan kesadaran hak mereka yang tertuang dalam hak asasi manusia ya, DUHAM dan lain-lain. Lalu ketika itu pun sudah terbangun program-program itu, maka penting keterlibatan masyarakat sipil dalam praktek paralegal yang hampir mirip dengan di Afrika Selatan, karena banyak diskriminasi dan persekusi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan. Lalu diperkuatlah paralegal ini menjadi lembaga, menjadi salah satu orang di dalam pemberian bantuan hukum. Tahun 80, YLBHI bekerja dengan kantor LBH telah menginisiasi dan menyelenggarakan pelatihan paralegal melalui pendidikan atau kursus hukum kilat untuk pemuka informal yang terdiri dari mahasiswa, pemuka masyarakat, pekerja sosial, lembaga masyarakat, dan lembaga masyarakat. Nah, apa itu paralegal? Paralegal adalah seorang yang memiliki pengetahuan dasar tentang hukum, baik hukum acara formil maupun hukum material ya. Hukum formil maupun hukum material dan motivasi. Sebenarnya saya malah lebih kepada paralegal ini orang yang memiliki dasar dan memiliki motivasi dan kepercayaan diri yang tinggi ketika menghadapi persoalan hukum. Jadi itu penting ya. Soalnya minimal dasarnya aja ketika kita bicara hukum acara, misalnya apa sih kewenangan polisi dan bagaimana prosedur polisian itu ketika ada tindak pidana. Ini penting ketika teman-teman mempunyai, misalnya mungkin ya ada kelompok LGBT yang sudah berulang kali dia mendapatkan pendidikan hukum, namun ketika di lapangan ataupun ketika ada suatu situasi yang mengharuskan dia berhadapan dengan hukum, malah ilmu yang diberikan itu tidak tersampaikan. Makanya yang paling penting itu sebenarnya motivasi, dan yang paling penting itu adalah kepercayaan diri. Jadi paralegal ini sebenarnya memberikan kepercayaan diri kelompok-kelompok atau paralegal untuk bisa menghadapi situasi hukum dan situasi apapun. Karena tidak hanya paralegal aja, pengacara juga ketika berhadapan oleh polisi, ketika dibentak polisi dan ketika ditangkap polisi, bisa nervous juga. Makanya itu bukan bicara soal apakah dia paham hukum atau tidak, tapi bicara soal percaya diri. Lalu sebenarnya paralegal ini sudah diperkuat, sudah jelas dasar hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap paralegal. Jadi di dalam undang-undang ini salah satu subjek untuk memberikan bantuan hukum adalah paralegal. Jadi dia terikat terhadap Undang-Undang 16 2011. Nah, dan legalitas paralegal telah diperkuat oleh Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Permenkumham ini pun sebenarnya masih ada ya, tapi beberapa pasal dihapus kalau nggak salah. Karena paralegal itu di dalam Permenkumham yang ini itu malah bisa memberikan bantuan hukum di dalam ruang sidang. Sebenarnya tidak boleh dia memberikan apis hukum atau pendampingan di ruang sidang, karena yang berhak untuk memberikan bantuan hukum di dalam ruang sidang itu adalah pengacara. Sehingga paralegal yang dimaksud itu adalah untuk
melakukan advokasi yang di luar persidangan atau di non litigasi ya. Nah, ini dia fungsi paralegal yang sebenarnya, memfasilitasi pembentukan organisasi masyarakat. Jadi bukan bicara soal pemahaman hukum terhadap atau penguatan peningkatan kapasitas hukumnya, tapi dia lebih kepada pembentukan organisasi masyarakat. Jadi penguatan internal organisasi masyarakat. Jadi paralegal ini lebih kepada bagaimana dia mengorganisir kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok LGBT dan lain-lain, sehingga ketika pengorganisiran ini berhasil, maka kekuatan dari paralegal ini, kekuatan masyarakat itu meningkat, bukan dari sisi hukum tapi dari sisi perjuangannya. Lalu fungsinya yang kedua itu adalah mendidik dan melakukan penyadaran hak dan hukum masyarakat. Ini selain dia melakukan organisir, dia harus memberikan penyadaran hak dulu dan hukum masyarakat. Maka yang paling penting terhadap paralegal dan penguatan hukum itu adalah sadari dulu haknya dan sadarkan dulu hukum masyarakat. Baru mereka bisa berjuang, bisa memperjuangkan hak-hak mereka. Ini yang dimaksud oleh fungsi paralegal sesungguhnya, bukan mendampingin orang di dalam persidangan, tapi dia melakukan penyadaran, disadarkan dulu haknya. Ketika mereka sadar, dia akan berjuang sepenuh hati. Lalu melakukan analisis sosial. Ini yang paling penting ya, karena bagaimanapun ketika bicara isu LGBT, bicara isu yang sangat sensitif di masyarakat ya, masyarakat apalagi Riau ini yang katanya budaya Melayu dan lain-lain dan menegakkan syariat Islam dan apapun namanya, melakukan analisis sosial, peta sosial ini sangat penting ketika teman-teman ada sebagian teman-teman LGBT yang belum bisa membuka dirinya bahwasanya dia LGBT. Sebenarnya tidak perlu itu pun kita melakukan analisis sosial dan pendekatan dengan masyarakat, dan otomatis saya pernah lihat ya, ada beberapa lembaga LGBT yang di Pekanbaru ini tetangganya sudah tahu ini mereka ini adalah kelompok LGBT, dan tetangganya ya apa aja biasa saja, dan karena mereka baik dan lain-lain dan tidak mengganggu, itu akan diterima oleh lingkungan masyarakat. Makanya analisis sosialnya harus penting bisa baca, dipahamin oleh para paralegal LGBT, karena dari sisi situ kita memberikan peran yang positif di dalam masyarakat sehingga stigma negatif itu bakal luntur di dalam masyarakat sendiri. Pasti banyak kasus yang melakukan persekusi itu pasti bukan lingkungan itu pasti, karena pasti lingkungan di sebelah desa sebelah dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya fungsi paralegal itu adalah advokasi. Ini advokasi ini panjang ya, bisa melakukan organisir, bisa melakukan kampanye, dan dia bisa melakukan upaya hukum lainnya. Tapi kalau LGBT jangan dulu melakukan upaya hukum lainnya, tapi mereka tetap memperkuat organisir kelompok-kelompok masyarakat dan melakukan analisis lainnya. Lalu membimbing, melakukan mediasi dan mendamaikan. Ini sebenarnya dia hanya untuk ini hanya paralegal secara umum ya. Lalu bantuan hukum yang saya katakan tadi, baik itu kepolisian maupun di pengadilan. Dan yang paling penting itu terakhir adalah jaringan kerja, networking. Jadi lembaga-lembaga paralegal itu dia harus mempunyai jaringan yang luas, dan dengan lembaga-lembaga lain yang kompeten atau lembaga yang seperjuangan dengan visi dan misi lembaga kita. Bang Andi, mohon maaf, waktunya 3 menit lagi ya. Oke. Ini sikap yang dimiliki ya, teman-teman, percaya dan sabar, berpikir objektif, kreatif, mampu mengintrospeksi diri, memiliki percaya diri, menghargai inisiatif masyarakat. Ini secara umum paralegal fungsinya seperti ini. Yang paling penting terakhir yang memegang teguh prinsip HAM universal. Jadi teman-teman LGBT juga menghargai hak orang lain misalnya ya. Bukan hanya karena kita kelompok minoritas dan hak kita harus diberikan, tapi kita harus memegang teguh prinsip HAM universal.
baik itu ya jangan sampai kita mengkapir-kapirkan juga kelompok agama minoritas seperti Ahmadiyah, Syiah dan lain-lain. Itu bukan prinsip HAM. Lalu yang paling penting adalah evaluasi ketika sudah pelatihan paralegal. Ini paling penting ya untuk memantau kegiatan yang tidak boleh dan cara-caranya itu tidak boleh dengan cara-cara merendahkan kepercayaan diri seorang paralegal dan evaluasi dengan cara partisipatori. Ini partisipatori evaluasi yaitu melibatkan para paralegal ataupun para masyarakat yang ataupun kelompok-kelompok yang telah diberikan pemahaman penguatan hukum. Nah, LBH itu telah membentuk posko paralegal yang kita bilang posko bantuan hukum untuk kelompok minoritas seksual bersama LSL, Lembaga Suwarna Lentera. Ini Pak Dedi ada di sini. Yang terdiri dari 15 ya orangnya. Nah, posko ini dari tempat ya kelompok minoritas seksual untuk berdiskusi, sharing pengalaman serta update situasi kondisi sosial masyarakat di Pekanbaru. Dan kita telah melibatkan paralegal ini, kelompok-kelompok ini, untuk penanganan kasus terhadap SY yang seorang gay yang diadilin karena konten pornografi di Twitter. Dalam rangkaian proses hukum tidak bicara soal konten pornografinya, tidak pidana pornografi, tapi malah di dalam ruangan persidangan itu atau di kepolisian itu bicara soal orientasi seksual. Kan nggak nyambung nih soal pornografi dengan orientasi seksual itu apa hubungannya? Nggak nyambung. Kalau misal pornografi ya pornografi aja gitu. Itu diproses bukan bicara soal orientasi seksual, dia harus bertobat dan lain-lain. Itu yang gitu. Ini kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan dengan Pak Dedi, LSL dan lain-lain. Oke, ini yang terakhir ya kegiatan kita. Mungkin itu saja ya dari saya. Kalau ada yang kurang ataupun ada yang ditanyakan, kita mari berdiskusi bersama terkait mengenai penguatan hukum bagi kelompok minoritas. Terima kasih teman-teman. Oke, Kak Irfan. Ya, terima kasih banyak Bang Andi. Cerita yang luar biasa bagaimana kawan-kawan LBH Pekanbaru berkontribusi ya, fokus pada isu-isunya kawan-kawan komunitas LGBTI di Provinsi Riau khususnya. Nah, tadi sudah dibahas masalah paralegal. Pembicara kita yang terakhir satu ini, salah satu kawan transpuan kita yang memang sudah sejak tahun 2016 juga aktif dalam sebagai paralegal membantu kawan-kawan komunitas khususnya di teman-teman trans perempuan yang mendapatkan kasus. Boleh ditampilkan untuk profilnya Ajeng, Mas Tosa? Halo. Oke, sepertinya Mas Tosa tidak di dalam ruangan ini. Oke, saya review sedikit saja. Ajeng memang awalnya bermula sebagai seorang petugas penjangkau di isu HIV, tetapi sudah hampir 5 tahun ini Ajeng bekerja membantu untuk penanganan kasus kawan-kawan teman-teman trans perempuan. Bukan hanya di satu wilayah, tapi Ajeng juga bekerja untuk teman-teman trans perempuan khususnya di wilayah Indonesia Timur ya. Nah, ini dia. Ajeng bersama organisasinya Arus Pelangi bermula saat ia mengikuti perhelatan Miss Transkul 2014 sehingga dia semakin banyak pengalaman-pengalaman yang Ajeng ikuti gitu ya, yang Ajeng dapatkan dalam proses tersebut. Ya tadi sudah saya sampaikan, Ajeng sudah sangat mengenal bagaimana kasus-kasus kawan-kawan teman-teman trans perempuan. Salah satunya ada kasus ya banyak kasus yang kemarin Ajeng tuh jam terbangnya penanganan kasusnya bukan cuma wilayahnya sendiri tapi juga wilayah orang lain dia bantu. Sangat luar biasa. Kalau saya serahkan ruang ini kepada Ajeng, silakan Ajeng. Terima kasih Beb Irfan. Jelas nggak suaraku? Jelas ya? Oke, langsung aja. Jadi saya nggak perlu mengenalkan diri lagi. Bisa dibantu untuk slide-nya. Sebentar Jeng ya.
Oke, sambil menunggu Kak Irfan, mungkin aku akan sedikit sharing bahwa saat ini aku berdomisili di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya. Aku saat ini membantu kawan-kawan S-Biskuit. S-Biskuit adalah organisasi komunitas LGBT, namun prioritas saat ini kami masih mensasar kawan-kawan LBQ dan T, baik kawan-kawan transmen maupun kawan-kawan trans perempuan, yang fokusnya pada advokasi, pendampingan kasus, dan pendidikan. Ya, silakan. Oke, yang pertama, gimana? Ini jalan-jalan ya. Nih, penanganan kasus bagian dari advokasi. Kenapa di judulnya aku tulis penanganan kasus di bagian advokasi? Karena banyak kawan-kawan di akar rumput khususnya melihat bahwa ketika kawan-kawan pendamping, atau kalau ngomongin advokasi itu seolah-olah orang-orang yang selalu melakukan advokasi kebijakan, orang-orang yang latar belakangnya orang hukum, tidak melihat pada kawan-kawan yang notabene sebagai pendamping atau penanganan kasus. Jadi aku pikir kenapa penting untuk kita melihat bahwa tidak akan bisa melakukan advokasi, kawan-kawan yang fokus pada melakukan kebijakan advokasi kalau tidak ada kawan-kawan pendamping. Jadi aku mau apresiasi terhadap kawan-kawan pendamping, kawan-kawan yang menangani kasus, karena terkait kawan-kawan advokasi juga ketika mereka melakukan tugasnya itu harus melalui data yang konkret. Nah, data itu didapat dari kawan-kawan pendamping atau kawan-kawan yang fokus menangani kasusnya. Itu. Selanjutnya di data kasus, aku nggak akan nggak akan banyak slide karena aku hanya akan sharing terkait pengalamanku. Terkait data kasus aku ambil dari data 12 tahun catatan kelam arus pelangi, yang kebetulan juga aku beberapa kasus mendampingi kasus tersebut, juga terlibat dalam pencatatan 12 tahun catatan. Aku cuma mau men-slide terkait pelaku yang sering terjadi di kawan-kawan. Kalau ngomongin apa aja kasus yang sering terjadi di kawan-kawan, aku pikir kawan-kawan juga sudah hatam apa aja yang kasus yang sering terjadi di kawan-kawan. Kenapa aku menggarisbawahi pelaku? Karena biasanya ketika kita ditanya, kenapa sih kasus di kawan-kawan itu tiap tahunnya atau sering banget terjadi? Kebanyakan dari kita melihat bahwa ya karena masyarakat yang kurang paham, masyarakat yang awam, apa istilahnya, kekurangtahuan masyarakat. Banyak masih masyarakat yang transfobia. Iya, memang benar. Tapi fakta di lapangan membuktikan terkait data tersebut adalah penegak hukum atau aparatur negara dan masyarakat itu hanya presentasinya kecil, 6% dan 8%. Sementara di petinggi-petinggi negara itu presentasinya tinggi. Jadi yang perlu diingat, bukan cuma soal masyarakat yang memang belum tahu atau masih banyaknya masyarakat yang transfobia, tapi arahan dorongan dari petinggi-petinggi negara yang menjadi kasus di kawan-kawan komunitas juga makin meningkat. Misalkan biasanya kan kalau kita ngomongin ketua atau petinggi, kita yang di bawah mah ya aja ya kan, mau istilahnya apapun yang dia omongkan kita manut aja. Entah dari kawan-kawan yang di atasnya itu nggak sadar, aku pikir nggak mungkin mereka nggak sadar karena mereka sadar bahwa mereka memiliki hak istimewa atau mereka memiliki privilege lebih yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk berbuat hal-hal yang merugikan masyarakat lain gitu. Makanya penting juga untuk kita melihat
ke situ. Karena kalau ngomongin soal masyarakat, aku percaya bahwa banyak program-program di organisasi yang mendorong keterlibatan masyarakat untuk meminimalisir stigma, meminimalisir diskriminasi, dan lain-lain. Jadi pengaruh masyarakat sekitar, aku pikir itu bisa diantisipasi dengan banyaknya program-program di organisasi. Contoh kayak banyak di daerah-daerah yang sekarang lagi ngehits banget terkait undang-undang Omnibus Law gitu. Makanya kenapa banyak dari kita yang ini otomatis kasus itu akan terus bertambah, dan orang-orang yang mengamini petinggi-petinggi negara menganggap ya benar bahwa kawan-kawan LGBT harus dibinasakan. Menurutku, aku nggak paham juga kenapa mereka nggak punya pemikiran itu gitu ya. Gitulah. Terus lanjutnya kalau ngomongin langkah dari tadi aku dengar Mas Andi dari LBH bilang kepercayaan diri. Aku men-slide di sini mental paling penting untuk kita menjadi pendamping atau kita melakukan advokasi. Karena kalau ngomongin teori, materi itu seperti yang Mas Andi bilang tadi, ada pelatihan pararegal atau pelatihan-pelatihan yang terkait hukum. Terus juga kita bisa colek-colek jaringan. Karena percaya teman-teman, ketika kita ngomongin materi yang sejabrak, itu pada realita kita di lapangan, sepengalamanku waktu di Jawa Barat, terus aku di Jakarta, dan saat ini sekarang di Kalimantan, itu proses pengalamannya berbeda. Dan menurutku mental yang siap itu yang paling penting untuk kita menjadi pendamping. Karena belum lagi ngedengerin kawan-kawan dampingan yang curhat, yang menguras waktu, emosi, tenaga, pikiran. Belum lagi misalkan ada kawan-kawan yang kita sudah membantu semaksimal mungkin, kita masih tetap disalahkan. Jadi mental baja, kalau aku bilangnya mental baja itu harus harus kita punya dari awal kita mau menjadi pendamping. Gitu. Karena pengalaman yang akan membawa langkah apa yang harus kita lakukan dan di mana kita berada. Karena di setiap daerah itu berbeda aturannya. Dan yang paling penting perspektif korban atau penguatan pada korban. Kadang kita sebagai pendamping selalu berpikir ini yang terbaik buat lo, ini yang harus lo lakukan gitu terhadap kawan yang kita dampingi. Namun perlu kita ingat bahwa apa yang dampingan mau itu adalah pure yang harusnya kita lakukan. Paling tidak kalau memang kiranya kurang tepat, kita hanya mampu untuk mendorong. Dan yang paling penting adalah pemulihan korban. Karena saat dampingan kita drop atau tidak punya tempat untuk dia berlindung, hanya satu-satunya pendamping yang mereka andalkan. Itu sih. Kemudian tantangan ketika menjadi pendamping atau melakukan penanganan kasus. Membangun jaringan, membangun konsolidasi. Ini memang rada greget sih menurutku. Karena sepengalamanku membangun jaringan dan membangun konsolidasi itu memang rada susah. Kadang ketika kita sudah dekat dengan jaringannya, ganti orang, itu harus mulai pendekatan lagi dari awal. Gitu. Membangun lagi dari awal. Terus kadang kita membuat tim aja sulit untuk melakukan tim-tim perencanaan, tim-tim perumus, dan lain-lain. Itu kadang kesulitan juga. Udah jelas-jelas istilah kasarnya nih banyak di kawan-kawan komunitas yang gue aja sekolah nggak lulus gitu ya kan. Terus gue yang suruh ngadepin sendiri ke kepolisian atau apa gitu. Menurutku gedor aja terus deh kalau misalkan kawan-kawan jaringan atau kawan-kawan live yang fokus pada penanganan yang bareng-bareng, gedor aja terus pintunya. Kalau misalkan bukan kurang peduli atau nggak mau tahu dengan kawan-kawan, mungkin pada prakteknya banyak di daerah juga kawan-kawan yang fokus pada penanganan kasus juga yang belum punya pengalaman cukup besar di kasus-kasus kawan-kawan, sehingga mereka juga amat berhati-hati ketika melakukan
hal-hal pendampingan terhadap kasus kawan-kawan. Jadi saranku gedor aja terus, kalau enggak pantengin di depan depan sekretnya gitu, atau istilahnya sama-sama. Tapi yang paling penting adalah jangan cuman mau kita meminta atau menerima bola, maunya istilahnya kita aja yang didengarkan, tapi tanpa kita juga peduli sama kawan-kawan jaringan. Jadi penting buat kita untuk saling backup, saling bantu, karena penting untuk kita berjejaring. Lalu komunitas yang kompleks. Ini juga menjadi tantangan kayak kawan-kawan yang nggak memiliki kartu identitas, KTP, BPJS, dan lain-lain. Takut ketahuan statusnya, tercoming out gitu. Ntar gue ketahuan identitas gue, atau gue ketahuan status HIV gue. Itu juga menjadi tantangan menurutku, selain finansial, karena kadang juga banyak di kawan-kawan juga yang nggak memiliki tabungan. Letak geografis juga ketika kita mendampingi kawan-kawan itu jadi kompleks gitu kalau permasalahan kawan-kawan. Komunitas yang belum terbuka atau belum berani speak up. Kadang ada kawan-kawan yang sudah mulai berani bercerita ke kita tapi belum berani untuk melaporkannya. Belum berani melaporkan kasusnya, pengalamannya. Ini yang mungkin sebagai pendamping kita perlu mendorong ke kawan-kawan. Ini juga menjadi tantangan. Balik busur nggak tahu ya, ini istilah saya aja sih, karena nggak tahu namanya apa. Tapi yang jelas sebagai pendamping kadang kita sering banget dibenturkan ikut menjadi korban. Misalkan ketika kawan kita lagi mau melaporkan ke polisi, kawan kita transpuan, sementara kita transpuan. Ketika kita mau mendampingi, olok-olok bukan kita yang menjadi ngebela teman-teman, malah kita juga yang jadi serangan. Tapi pengalamanku di mendampingi kawan-kawan bukan cuma sekedar menjadi korban lagi terkait penyiksaan, pemukulan, atau penangkapan yang pernah aku alami waktu di Jawa Barat, tapi bahkan sampai menargetkan anggota keluarga. Karena kalau ngomongin di daerah yang konteksnya luasnya, maksudku masih di daerah-daerah tertentu gitu yang ketika misalkan melakukan kerja-kerja penanganan kasus atau advokasi, kita akan ke kiri orangnya lu lagi. Jadi kayak kegambar sama orang yang pemerintahan, jadi yakin ini orang yang akhirnya ketika dia tahu dia berasal dari mana, keluarga mana, jadi keluarga yang akhirnya ikut terseret dari pekerjaan kita. Itu sih pengalamanku. Terus proses yang panjang, 3 menit lagi ya, Beb. Oke. Proses yang panjang. Ini memang kalau ngomongin kerja-kerja advokasi atau ngomongin penanganan kasus, bukan cuma soal waktu yang panjang atau kita tidak bisa berdiri sendiri, tapi memang prosesnya nggak gampang, nggak kayak kita membalikan telapak tangan gitu. Dan yang terakhir, jujur dan menerima. Kenapa aku tulis ini di tantangan? Karena kita sebagai pendamping kadang kita pura-pura lupa bahwa sebenarnya kita aja kadang sedang sakit, atau kadang kita aja sedang tidak baik-baik saja. Tapi ketika ngedengar kasus atau ngedengar kawan kita kenapa, kita tanpa memikirkan diri kita langsung aja jalan. Pikiranku mulai kita juga jujur dan menerima bahwa ketika kita sedang tidak baik, bagaimana kita bisa melakukan pendampingan, bagaimana kita bisa memberdayakan kawan kita sementara diri kita tidak berdaya. Menurutku itu yang penting juga. Jadi menerima dan jujur tentang diri kita juga. Sampai saat ini aku pun masih menerima tantangan, karena ketika dengar kawan-kawan kenapa di tengah malam juga tetap aja gue keluar gitu istilahnya. Peduli diriku seperti apa. Lanjut. Ini tips and trick-nya. Menurutku ketika kawan-kawan pendamping atau siapapun dari kita yang mendapat kabar ada kasus atau kita sendiri yang mengalami, itu yang paling penting tenang artinya nggak panik gitu, tapi nggak juga tenang terus santai-santai sementara kawan kita yang jadi korban, misalkan kalau kita pendamping di sana udah babak belur gitu. Tapi tenang, nggak panik, dan tetap berkomunikasi sama jaringan, mencari bantuan, itu yang paling penting. Terus saat kita mendampingi, kita ngedatangin
kantor polisian atau misalkan pas ada penggerbekan, karena pengalamanku beberapa kali itu banyak kasus di kawan-kawan kayak penggerbekan atau kita melaporkan polisi. Mengenalkan diri itu menjadi nilai tambah buat kita karena itu menjadi posisi daya tawar. Jadi ketika dia tahu kita sama-sama transpuan, tapi ketika kita memperkenalkan diri kita siapa, dari mana, itu menjadi daya tawar kita untuk orang tersebut lebih melihat kita nggak semenah-menah gitu. Terus yang selanjutnya dokumentasi, ya rekaman dan lain-lain. Maksudku kayak pengalamanku nih, kan kadang kalau lagi mendampingi ada susah tuh ngambil foto atau ngerekam. Aku tuh selalu punya target. Aku nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di sana ketika aku melangkahkan kaki di rumah untuk mendampingi kasus. Aku nggak pernah tahu apa yang terjadi sama diriku, apalagi aku transpuan juga yang rentan. Tapi aku selalu merekam apapun yang ada terjadi. Paling tidak recorder, bukan rekaman video, tapi paling tidak recorder itu yang aku dulu tuh selalu punya rekaman yang bentuknya kecil yang selalu aku taruh di saku depan. Jadi ketika aku sudah sampai lokasi, aku selalu nyalakan itu dan sampai aku pulang. Jadi aku tahu siapa aja yang berbicara di situ, orangnya pengaruhnya siapa aja. Itu menjadi apa namanya tugasku, kayak mempermudah kerjaanku terkait misalkan merumuskan resiko, ancaman, dan kapasitas ini. Karena kadang kita juga penting untuk merumuskan itu. Kenapa? Karena kadang ketika kita melakukan segala sesuatu yang sudah terpikirkan matang, tapi kita lupa bahwa ini juga bisa terjadi pada kawan yang nggak tahu apa-apa. Jangan sampai istilahnya kita sudah mengambil keputusan ini, ternyata dampaknya itu merugikan kawan yang lain gitu. Dan yang penting untuk diingat, tidak dapat bekerja sendiri tadi, jangan menaruh ekspektasi terlalu tinggi. Jadi ketika kita mendampingi kasus, jangan harapan kita bahwa kasus ini goal atau hasilnya 100%. Karena percaya teman-teman, apapun yang kita lakukan, proses itu adalah bagian dari keberhasilan kita. Jadi nggak luluh lantah pada 100% atau hasilnya harus 100%. Ketika gagal sekalipun, tapi dengan kita sudah melakukan apa yang kita kerjakan dengan semaksimal, itu menurutku adalah bagian dari keberhasilan. Berani, ya tadi, mental kita harus berani, percaya diri, dan merasa setara. Jadi ketika kita mendampingi ke kasus ke kantor polisian atau kemanapun, itu kita jangan merasa ini aparat, ini, kita merasa kita setara gitu. Oke, selanjutnya terima kasih. Selamat bercerita dalam realita. Maksudnya selamat berproses, cerita adalah bagian dari pengalaman. Terima kasih, Beb. Oke, terima kasih banyak Ajeng, ceritanya luar biasa. Pengalaman-pengalamannya dan tips-tips dan trik kita untuk kawan-kawan semua. Oke, kawan-kawan, kita masih punya waktu 10 menit untuk atau untuk kawan-kawan memberikan pertanyaan. Silakan Mas Slamet. Oke, terima kasih Irfan. Presentasi yang baik sekali dari 3 pemateri. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya rekap atau komentar-komentar yang bisa saya baca dan saya jadikan satu untuk kita tanyakan ke 3 narasumber. Terima kasih kawan-kawan yang sudah mengirimkan pertanyaan. Saya bacakan pertanyaan nanti yang akan dijawab oleh Saudara Edwin. Yang pertama dari Widi Afriandi, dia menanyakan, tadi ada identitas responden yang punya pasangan atau menikah. Dalam hal ini pasangan itu pasangan sejenis atau pasangan yang menikah lewat institusi negara. Mohon dijelaskan soal apa itu menikah dan identitas pasangan tersebut. Yang kedua dari Renal yang menanyakan ke Edwin juga, bagaimana hasil penelitian ini bisa didiseminasikan atau disosialisasikan atau dibagikan kepada masyarakat, terutama LGBT untuk advokasi ke depannya.
Kemudian ada juga pertanyaan dari saya, Edwin. Tadi ada responden, pemilihan responden berdasarkan tingkat pendidikan. Adakah yang bisa di-highlight, apakah ada pengaruh dari tingkat pendidikan terhadap implementasi pelaksanaan program? Gitu-gitu. Apakah ada kemampuan untuk advokasi dan lain-lain gitu. Itu untuk Edwin, dan pertanyaan untuk Bang Andi dari Sahril. Bang Andi, kegiatan seksual itu kan banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok yang non-LGBT, tapi kenapa aktivitas seksual yang dilakukan oleh kawan-kawan LGBT ini menjadi buruan aparat atau masyarakat atau organisasi-organisasi yang intoleran? Itu pertanyaan dari Sahril. Masih untuk Bang Andi, ada pertanyaan dari Loana, bahwa perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh petugas lapangan terhadap LGBT. Misalnya, ada transpuan yang tidak bisa mengakses layanan kesehatan karena tidak punya kartu identitas. Ataupun layanan yang lain, layanan-layanan publik yang lain, tidak hanya layanan kesehatan. Nah, apa yang harus bisa kita lakukan, Bang Andi? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah LGBT itu bisa jadi TNI? Adakah aturan yang jelas, karena kita tahu bahwa beberapa hari terakhir itu ada pemecatan TNI yang melakukan hubungan seksual sejenis. Rupanya pejabat atau aparat di atasnya tidak bisa membedakan antara identitas seksual dengan perilaku seksualnya. Kalau dia melakukan perilaku seksual sesama lelaki, belum tentu dia sebagai seorang gay. Itu pertanyaannya. Lalu untuk Ajeng, ada pertanyaan dari Bilkis di Ciamis, ada diskriminasi di dalam internal LGBT. Kawan-kawan gay tidak mau bergabung, bahkan mendiskriminasi kawan-kawan transpuan. Apa Ajeng yang bagaimana trik-trik yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut, gitu ya? Itu sementara yang bisa saya sampaikan kepada narasumber. Saya kembalikan ke Irfan. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Slamet. Saya ke Mas Edwin dulu. Mas Edwin, halo. Hadir. Ya, hadir. Ada 3 pertanyaan tadi, Mas. Yang pertama, mengenai status pernikahan. Apakah yang dimaksud dengan status pernikahan itu menikah secara agama atau apa? Secara responden. Iya, kalau misalkan tadi kan kita membedakan antara menikah, hidup bersama, sama tidak ada ikatan ya. Kalau misalkan di sini dalam penelitian ini menikah memang didefinisikan sebagai menikah secara formal gitu. Memang yang nanti ada catatan sipil lah gitu. Cuma kan memang asumsi kami adalah ini menjadi lebih rendah karena teman-teman sendiri mungkin ada kendala untuk pemilikan KTP dan lain, sehingga memang lebih banyak proporsinya di hidup bersama seperti itu. Oke, jadi kalau saya boleh tambahkan, karena memang kalau yang responden yang kita ambil datanya, ada juga teman-teman komunitas LGBT yang sudah menikah dengan lawan jenisnya begitu, Bang Wide. Jadi sehingga ada proporsi itu yang kita masukkan begitu. Nah, kemudian mengenai tadi Mas Slamet, ada nggak sih atau kemarin digali juga nggak sih Mas terkait masalah pengaruh pendidikan? Tadi kan kita bicara tentang pengaruh pendidikan dengan keberlangsungan secara programatik. Misalnya teman-teman yang pendidikannya lebih rendah, mereka jauh lebih memiliki kendala dalam implementasi programatik seperti itu. Kita tidak secara spesifik sebenarnya menilai kayak bagaimana sih hubungan pendidikan dengan implementasi program. Cuma kalau dari aku sendiri, kita punya banyak pengalaman dan banyak pembelajaran seperti itu ya. Banyak orang-orang berhasil, banyak orang-orang yang keren-keren berhasil menciptakan sesuatu, berhasil mempengaruhi banyak orang tanpa disertai dengan pendidikan yang tinggi gitu. Kayak kita punya banyak contoh seperti itu sih. Jadi kalau misalkan banyak orang-orang kemudian tingkat pendidikannya rendah tapi bisa berhasil kok dalam pekerjaan, berhasil dalam kehidupan, berhasil membuat impact yang lebih besar. Jadi kalau misalkan ditanya di dalam penelitian ini memang kita tidak secara spesifik melihat asosiasi antara pendidikan dengan tingkat keberhasilan program, tapi kalau based on experience, based on selama ini yang pernah kita lihat di lingkungan, rasanya skill itu sesuatu yang bisa dikembangkan dan
yang paling penting adalah kemauan untuk terus bekerja keras sih. Yang kemudian itu tidak sempit hanya dengan dilihat dari tingkat pendidikan seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya itu bukan jadi secara penelitian ini memang kita tidak menggali secara spesifik ya Mas ya, tetapi memang kalau kita lihat dari penelitian lain ternyata itu tidak terlalu berpengaruh pada hal itu, karena ternyata banyak teman-teman yang dalam konteks pendidikan tidak terlalu tinggi tetapi juga ternyata masih bisa melakukan kerja-kerja lain bahkan lebih bagus daripada teman-teman yang memiliki pendidikan di atasnya seperti itu. Nah, ya, betul yang ketiga tadi Mas Edwin mengenai bagaimana hasil diseminasi ini bisa dilakukan berdampak secara spesifik pada kawan-kawan komunitas. Nah, ini sebenarnya yang menjadi sebenarnya ini dari ya untuk banyak orang dan yang lain-lain. Iya, jadi sebenarnya cita-cita dari PPA sendiri itu sendiri adalah kemudian memang bermitra dengan komunitas gitu ya. Makanya ini juga salah satu alasan kami melakukan penelitian ini bersama dengan GWL, karena cita-cita kami juga adalah membuat teman-teman juga bisa menjadi seperti researcher, kritis terhadap permasalahan yang teman-teman alami. Karena kan bagaimanapun teman-teman di jaringan, teman-teman di komunitas yang paling paham dengan situasinya. Jadi dengan melibatkan teman-teman di dalam penelitian, kita juga sama-sama saling belajar. Teman-teman di komunitas bisa menjadi lebih kritis dalam memahami permasalahan, punya basis evidence yang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan untuk kemudian diadvokasikan ke stakeholders lain. Tetapi juga dari sisi lembaga penelitian, kami pun juga belajar untuk kemudian bagaimana sih terlibat secara aktif di dalam advokasikan isu-isu kelompok minoritas seksual seperti itu. Jadi kalau ditanya bagaimana gimana tadi apa Mas Irfan? Ya, bagaimana hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan advokasi bagi kawan-kawan komunitas? Atau dipergunakan, atau menjadi acuan yang lain-lain? Ya, kalau misalkan itu ya pasti pertama kami bekerja sama dengan salah satunya itu, dengan harapan bekerja sama dengan GWL yang juga melakukan penelitian ini, itu bisa ditransfer pengetahuannya ke tingkat-tingkat yang lebih bawah, dan kemudian hasil penelitian itu kan nggak enak ya dibacanya. Pasti itu perlu ditransformasikan ke dalam bentuk yang lebih ringan gitu, hasil penelitian dalam bentuk infografis yang mudah dipahami, sehingga nanti bekerja sama dengan jaringan-jaringan itu bisa sharing pengetahuannya berjalan dengan lebih baik. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Edwin. Saya berlanjut ke Bang Andi. Halo Bang Andi. Ya. Halo Bang Andi. Irfan. Oke. Bang, ada 2 pertanyaan tadi Bang. Yang pertama mengenai kepemilikan KTP. Bagaimana teman-teman LBH atau LBH Pekanbaru gitu khususnya ketika mendapati permasalahan teman punya kasus, teman-teman komunitas transpuan misalnya mereka tersangkut kasus tapi mereka tidak memiliki identitas. Nah, upaya apa sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman LBH, dan apakah kasus tersebut pasti bisa diterima seperti apa? Ya, kalau bicara pelayanan itu tentu bicara soal hak ya, bicara hak. Tidak ada orang yang meminta pelayanan itu dibatasin karena dia tidak punya KTP ataupun identitas. Lucu rasanya ketika dikatakan mana KTP dan lain-lain. Sebenarnya mungkin semua yang ada di grup ataupun kelompok-kelompok LGBT ini pasti ada KTP semua kan? Pasti ya, pasti ada KTP. Itu ketika makanya lucu ketika ini dibutuhkan pelayanan ketika dia minta akses ya, terus tidak diberikan karena tidak ada KTP dan lain-lain. Sebenarnya ini bentuk-bentuk diskriminasi. Tapi bagaimana caranya? Ya, halo. Ya, halo Mas. Halo ya. Bang. Ya. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya itu administrasi ya. Tergantung teman-teman mau mengakses layanan atau tidak. Pasti prosesnya bakal panjang. Betul yang dibilang Kak Ajeng. Ini proses panjang ketika kalau kita permasalahkan. Karena kita berdalinya, pemerintah biasa berdalinya soal administrasi. Itu yang persoalannya. Bisa sih, bisa diadvokasi bisa.
Tetapi ini langkahnya panjang. Di satu sisi teman-teman membutuhkan, di satu sisi kita ingin hak kita untuk dilindungi atau diperjuangkan. Kalau pilihannya untuk dilindungi atau diperjuangkan, layanan ini ya tentu kita tidak bisa mengakses layanan dengan cepat. Kita harus perjuangkan dulu hak kita, baru layanan itu diberikan. Ini proses panjang, tergantung teman-teman lagi proses bagaimana. Oke. Itu. Oke, baik. Tapi Pepe kan kalau misalnya kita lihat kondisi di lapangan, Bang Andi, teman-teman trans perempuan kan jarang tuh ada yang memiliki KTP, tapi mungkin lebih banyak yang tidak memiliki kartu identitas karena kebanyakan dari kawan-kawan meninggalkan rumah tanpa membawa apapun begitu. Nah, dan mereka yang bekerja di jalan, yang banyak justru kan itu yang lebih rentan untuk mendapatkan kasus. Tapi tadi kalau saya dapatkan ternyata memang ini bisa kok tetap dibantu walaupun mereka nggak punya KTP, meskipun harus ada prosedur-prosedur yang mungkin jauh lebih panjang dibandingkan dengan teman-teman yang memiliki kartu identitas seperti itu ya. Ya, kalau nggak ada KTP, akta lahir kan ada kan? Nah, iya. Tapi kalau yang keluar dari rumah nggak bawa apa-apa, Mas. Nah, itu dia. Ada loh teman-teman yang lapor ke RT untuk surat keterangan domisili. Oke, ada proses pelaporan RT RW domisili itu masih bisa dipergunakan gitu ya. Oke, siap. Terima kasih Bang Andi. Kemudian saya langsung aja ke Ajeng. Jeng? Ya. Ya, Jeng. Tadi Bilkis nanya bagaimana dengan diskriminasi yang masih terjadi di teman-teman komunitas, di internal komunitas, Jeng. Iya, memang masalah itu kan mau dimanapun terkait identitas itu masih ada kayak kelas atau kelas-kelas. Gue beda sama kawan-kawan transpuan, atau gue beda sama kawan-kawan gay, atau misalkan di kawan-kawan lesbian masih juga banyak yang melihat kawan-kawan transpuan sebelah mata. Tapi triknya kalau menurutku terus membangun kesadaran yang sama bahwa kita itu tidak memiliki masalah yang cukup besar gitu, bukan cuma soal kelas-kelasan, tapi masalah kita itu juga bagaimana kita mendapatkan hak yang sama itu. Kayak sering-sering diajak diskusi, kalau perlu misalkan sering-sering diajak nongkrong bareng, ngopi bareng gitulah, diskusi-diskusi. Biasanya tak kenal maka tak sayang, tapi kalau misalkan sudah saling kenal, saling dekat, biasanya nggak ada hanya orang-orang tertentu sih biasa. Kadang-kadang udah kenal, udah deket juga nggak sayang. Bang Andi, satu lagi nih Bang, tadi mengenai TNI yang kasusnya lagi hype belakangan ini kan, ada teman-teman TNI yang dikeluarkan dari satuan tugasnya karena disinyalir bagian dari kelompok LGBT katanya begitu. Nah, sebenarnya ada peraturan khusus tentang itu nggak sih Bang, setahu Bang Andi? Apakah teman-teman yang memiliki status orientasi seksualnya bukan heteroseksual juga nggak boleh gitu jadi TNI? Ya. Gimana Bang? Setahu aku ya, larangan terhadap orang yang masuk TNI atau polisi itu adalah organisasi PKI. Itu belum dicabut itu peraturannya mengenai PKI adalah organisasi terlarang. Itu belum cabut. Setahu aku itu yang merupakan larangan. Dan pertanyaannya begini, ketika LGBT itu dipecat karena dia LGBT, pertanyaan seperti ini, apa landasan bahwasanya LGBT dilarang di Indonesia? Tidak ada dong. Tidak ada toh larangan bahwasanya nggak boleh LGBT ada di Indonesia. Tidak ada, sampai hari ini belum ada. Larangan itu belum ada, sehingga konyol rasanya ketika kewenangan TNI ataupun TNI itu memecat anggotanya karena dia orientasi seksualnya berbeda dengan yang lain. Mungkin ini yang kita lihat bahwasanya ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau bisa dikatakan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh institusi TNI, karena tidak ada larangan apapun yang berkaitan dengan LGBT terhadap dia jadi TNI atau tidak. Itu tidak ada satupun larangan, setahu aku ya, tidak ada sampai hari ini. Tapi kalau misalnya larangan soal PKI
itu ada dan hari ini belum dicabut. Itu larangan itu yang ada. Tapi ya kalau misalnya LGBT tidak ada, makanya itu dasarnya pun tidak jelas dan sebenarnya itu bisa dipermasalahkan. Betul. Jadi sebenarnya mereka itu mengada-ngada ya gitu Bang Andi. Ya betul, mengada-ngada. Makanya saya bilang itu penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan yang diberikan yang dilakukan oleh institusi TNI. Oke, baik. Oke kawan-kawan, sekarang sudah jam 12:30. Sepertinya kita sudah harus menyudahi sesi yang sangat menyenangkan ini ya. Banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil sebagai moderator. Begitupun saya rasa teman-teman juga pasti banyak insight, masukan-masukan atau pembelajaran lain yang bisa didapat dari sesi ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada. Oke, silakan Mas Edwin. Sedikit saja karena sudah selesai. Menurut aku ini forum yang baik gitu ya, dan perlu untuk dipertahankan. Jadi kalau misalkan menyambung tadi pertanyaan dari beberapa teman, saya rasa kegiatan seperti ini di mana kita punya ruang untuk berdiskusi, menjadi ruang aman dari berbagai perspektif, ada lagi lembaga hukum, penelitian dari teman-teman praktisi dan akademisi, untuk kemudian kita bersama-sama mendiskusikan ini gitu. Maksud aku, ketika kita punya tujuan yang sama gitu, kita punya concern yang sama, saya rasa ruang diskusi seperti ini secara online itu bisa menampung berbagai perspektif, tidak hanya di Jakarta kan, online bisa diakses di manapun gitu, yang harapannya kita bisa mempertahankan forum-forum seperti ini gitu, untuk tadi kayak hasil penelitian bisa dibagikan, terus hasil best practice seperti apa bisa dibagikan, yang secara tidak langsung bagi aku itu akan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan membentuk sinergi gitu ya, untuk kemudian kita ini langkah strategis yang dapat diambil seperti apa nih ke depannya gitu. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan di GWL sendiri juga bisa meneruskan forum-forum seperti ini gitu. Begitu juga di PPH. Mudah-mudahan ini juga bisa dilakukan oleh organisasi-organisasi lainnya, mungkin PPH, LBH, ataupun teman-teman lain yang juga bisa melakukan peningkatan-peningkatan informasi seperti ini. Terima kasih banyak Mas Edwin masukannya. Ya, kembali saya mengucapkan banyak terima kasih untuk panelis hari ini, luar biasa Mas Edwin, Bang Andi, kemudian Ajeng, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya berbagi kepada kawan-kawan semua. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sesi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi bisa dicerna dan didapat dan dipelajari dan menjadi satu pembelajaran baru dan bisa diimplementasikan bagi kawan-kawan semua. Oke, mohon maaf apabila selama proses banyak gangguan-gangguan teknis terjadi, karena ini baru pertama kali kami melakukan kegiatan online secara besar. Oke, itu saja dari kami, kawan-kawan. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat siang, selamat beristirahat. Selamat siang, terima kasih Kak Irfani, Mas Edwin, Mas Slamet, Kak Ajeng, Mas Andi. Ya, salam sehat Salam untuk sehat semuanya. Thank you. Terima kasih banyak.